amalan yang pertama kali, ya, awal mula yang pertama kali dari amal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah, yaitu sholatuhu, adalah sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amma ba'du. Hadirin jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah selalu kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk karunia, nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, yang selalu tercurah kepada kita semua sampai dengan saat ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikannya kepada kita. Keimanan, ketakwaan yang tentunya perlu untuk kita jaga dan kita pelihara, kesehatan dan waktu luang yang harus selalu kita syukuri atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingganya kita diberikan kemampuan, diberikan keleluasaan untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah di dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, baik dengan sholat kita, sedekah kita, tilawatul Quran, bahkan mungkin dengan menghafal Al-Quran, birrul walidain, dan semua seabrek amal-amal kebaikan. Yang juga kata Nabi SAW, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, adalah ada amal-amal yang mana kata Nabi paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada amal-amal, tidak ada amal soleh yang sekali saja dikerjakan, yang kemudian ketika dikerjakan itu akan mendapatkan kecintaan Allah dan Allah lebih suka, Allah Subhanahu wa taala lebih cinta min hadhil ayyamil ashri, dibanding dengan hari-hari yang lain, adalah termasuk maksudnya adalah yaitu di hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Para sahabat bertanya, wala jihadu fisabilillah, wahai Rasulullah, apakah tidak sebanding dengan jihad fisabilillah? Padahal kita tahu Nabi juga mengatakan al jihadu fisabilillah adalah dzirwatus sanamihi al jihadu fisabilillah, bahwa puncak amal tertinggi seorang hamba itu adalah al jihadu fisabilillah. Akan tetapi kata Nabi tidak sebanding wala jihadu fisabilillah, kata Nabi. Jadi ketika kita beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, itu tidak ada bandingnya dengan jihad fisabilillah, kata Nabi, illa, kecuali ada istisna, ada pengecualian. Rajulun, seseorang, kharaja binafsihi wa malihi walam yarji min dzalika bisyai'in, kecuali seseorang yang berkorban jiwanya, berkorban hartanya, berjihad fisabilillah dan tidak pulang kecuali tinggal nama. Artinya dia adalah mati syahid. Ini tentunya di dalam jihad yang fardu ain. Karena apa? Karena para ulama menjelaskan
Karena hukum jihad sendiri itu adalah fardu kifayah secara umum. Maka dalam hal ini ketika kita diberikan kesempatan sebagaimana Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashar, dan juga 10 malam yang kemudian itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan tafsir ini, termasuk di dalamnya adalah maksud dari walayalin ashar itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi ini kita sudah memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Masuknya hari Sabtu kemarin, Bapak Ibu sekalian ya. Hari Sabtu, baik dari pemerintah maupun PP Muhammadiyah semuanya mengumumkan bahwa hari Sabtu kemarin sudah kita lewati, itu sudah masuk pada 1 Dzulhijjah. Berbeda dengan di Saudi. Maka nanti kita saum Arafahnya bukan bareng sama wukuf di sana. Karena apa? Karena saum Arafah itu bukan berbarengan dengan wukuf sebenarnya. Karena sebenarnya secara historisnya antara saum Arafah dengan wukuf itu duluan saum Arafahnya dulu, baru kemudian ada syariat wukuf di padang Arafah. Maka saum Arafah itu identik dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga ketika kita masih saum Arafah di sana sudah Idul Adha ya. Jadi apakah misalkan boleh seperti itu? Ya boleh, karena apa? Karena sesuai dengan fikih di penduduk negeri masing-masing. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang ini juga adalah bagian dari sebuah amal soleh dan bahkan amal soleh yang besar pahalanya, yaitu menuntut ilmu. Imam Ahmad, Imam Syafi'i beliau memiliki pendapat mengapa ilmu ini bisa lebih hajat, lebih harus kita prioritaskan daripada makan dan minum. Beliau mengatakan sederhana, makan dan minum untuk kepentingan kita di dunia. Betul atau tidak? Kita hanya mengambil manfaatnya di dunia. Akan tetapi ilmu agama kita akan meraihnya, kita akan mengambil manfaatnya baik di dunia sampai nanti ke akhirat. Gimana nasib kita kalau kemudian kita beribadah itu tanpa ada dasar ilmu? Maka termasuk pada malam hari ini kita ingin meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan berbekal ilmu. Ketika ilmu itu sudah bersandar dalam diri kita, sudah betul-betul ada bersarang di dalam diri kita, dalam hati kita, maka kalau sudah melekat di dalam jiwa, insya Allah akan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Amin, Allahumma amin. Warga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya amal yang bisa kita lakukan agar kita mendapat rahmat Allah, terkhusus adalah di momen-momen istimewa tadi dari Allah Subhanahu wa taala memiliki 12 bulan. Kemudian di dalam putaran 1 tahun itu tadi 12 bulan tadi ada juga 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian loncat nanti sampai di bulan Rajab ya, ketemunya di bulan Rajab lagi. Dari 4 bulan haram ini Allah juga punya momen-momen khusus, punya momen-momen istimewa, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini salah satu momen istimewa. Sebagaimana tadi yang Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah di dalam surah Al-Fajr. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu apa yang bisa kita lakukan yang tentunya berkesesuaian dengan apa yang akan kita kaji pada malam hari ini, yaitu orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, dan yang ketiga adalah menaati atau mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita akan ngaji ini. Orang yang mendapat rahmat Allah itu adalah tiada lain orang yang suka sholat. Bukan hanya suka sholat, akan tetapi mendirikan sholat. Kemudian yang kedua adalah menunaikan zakat. Karena apa? Ini bagian dari ibadah. Kemudian yang itu adalah ibadah fisik ya, ibadah zahir atau ibadah jasadiyah, maliyah, dan juga termasuk adalah ibadah mal kita, dari harta kita yang Allah titipkan. Kemudian juga adalah taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah sholat. Sehingga Syekh Khalid Al-Juhani, ya, dosen kami di Fakultas Syariah ya, Kuliatul Ulum Asy-Syar'iyyah Al-Arabiyah di Mesir. Beliau membuat satu buku yang cukup ringkas, Ahkam Dzulhijjah wa Udhiyah.
hukum-hukum tentang bulan Dzulhijjah, termasuk khususnya adalah 10 hari pertama, kemudian dan juga udhiyah. Beliau mengatakan bahwa kita semuanya telah digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, telah difokuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan momen-momen yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salah satunya adalah momen istimewa, yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Lalu apa yang akan kita lakukan, kata beliau? Maka termasuk as-shalah, seperti salat, was-shadaqah, waz-zakah, wa birrul walidain, ya. Birrul walidain, kemudian termasuk al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan termasuk ad-dakwah, dan semua wasairil amal sholih, dan semua amal-amal perbuatan kebaikan-kebaikan bisa kita lakukan. Termasuk salah satunya adalah yang pertama, yang menempati ranking pertama itu adalah orang yang ingin dirahmati oleh Allah itu harus sholat. Mengapa demikian? Karena sudah jelas, ya, bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur surat 24 di ayat yang ke-56. Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kalian dirahmati. Kembali bahwa di sini di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kabar gembira dengan bahasa la'alla. Bahasa la'alla ini adalah sebuah kepastian, harapan akan tetapi pasti akan terwujud. Siapapun yang sholat, siapapun yang menunaikan zakatnya, yang menjadi sebuah kewajiban bagi dirinya, kemudian siapapun yang mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti dia akan dirahmati. Maksudnya seperti itu. Sehingga bagi kita semuanya ini menjadi motivasi, tergerak hati kita, tergerak semua dari seluruh tubuh kita untuk melakukan, apalagi di momen-momen istimewa. Ibarat mungkin kita ini kalau misalkan hari-hari biasa, ya belanja itu biasa saja. Kita belanja ke toko A punya milik saudara kita, misalkan milik saudara kita ada sebuah minimarket misalkan. Syukur-syukur nanti Masjid Alhamdulillah punya minimarket sendiri. Amin, Allahumma amin. Kita belanja di situ minyak 1 kilo misalkan harga berapa? Ternyata ada momen khusus di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bahwa minyak goreng diskon 50%. Wah, kan senang tuh. Karena apa? Termotivasi dengan tadi sedekah di hari-hari istimewa, kemudian termasuknya juga kita mendapatkan dari apa yang menjadi manfaat dari diskon itu tadi. Sama ya, jadi kedudukannya hampir sama. Kita mendapatkan diskonnya, kemudian juga beramal di bulan tersebut adalah seolah-olah kita kalau belanja dapat diskon. Nah, apa yang mendasari bahwasanya sholat ini adalah menjadi tiang yang pertama yang harus kemudian kita pahami betul, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam Tafsir Karimir Rahman fi Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau mengatakan ini. Barang siapa mengharapkan rahmat, maka inilah jalannya. Artinya kalau kita berharap rahmat Allah, maka 3 jalan ini salah satunya. Di dalam satu rangkaian ini menjadi salah satu jalannya, sholat, zakat, dan juga taat kepada Rasul. Dan barang siapa mengharapkannya tanpa menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Rasul, maka orang itu hanyalah berangan-angan dan pendusta. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin penting dari kita mendirikan sholat ini juga harus kita pahami. Karena ternyata ketika kita melihat realita, ketika kita melihat bagaimana mereka-mereka kaum muslimin yang ada di sekeliling kita, terkadang baru hanya ada yang ada usholah atau hanya fi'lus sholah, baru melaksanakan sholat, baru melakukan yang namanya gerakan-gerakan sholat, akan tetapi belum sampai kepada mendirikan sholat. Maka disinilah pentingnya ilmu. Maka dalam hal ini ketika Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya bukan hanya sekedar gerakan, bukan hanya sekedar kita melihat takbirnya Nabi gini, rukuknya Nabi gini, kemudian iktidalnya, sujudnya seperti ini, duduk di antara 2 sujud, salamnya seperti apa. Bukan hanya sekedar gerakan, akan tetapi nanti ada bahasa fi'lus sholah,
melaksanakan sholat dengan iqamatus shalah. Iqamatus shalah itu mendirikan. Berarti kalau mendirikan sholat itu lengkap dengan rukunnya, dengan syarat-syaratnya, termasuk di dalamnya adalah dengan tumakninah. Kalau sampai bisa adalah benar-benar kita bisa khusyuk. Meskipun memang mahal sekali. Harga kekhusyuan untuk akhir zaman ini seolah-olah para jamaah sekalian itu sangat mahal sekali. Bisa dikatakan mungkin 1001. Dari 1000 yang sholat itu baru satu mungkin yang bisa benar-benar khusyuk sebagaimana sholatnya para nabi dan rasul. Sholatnya orang-orang pilihan. Karena memang Nabi sudah mensinyalir yang akan hilang nanti ketika di akhir zaman satu hukum Islam, kemudian termasuk di dalamnya adalah ilmu waris dan juga kekhusyuan di dalam sholat. Ini harus kita betul-betul waspadai. Jangan-jangan sholat kita juga belum khusyuk tuh. Akan tetapi rukunnya sudah ditunaikan, syaratnya sudah ditunaikan, dan juga sudah tumakninah. Karena apa? Mengapa kok pentingnya tumakninah para jamaah sekalian? Nabi pernah melihat ada seorang pemuda, ada seseorang yang kemudian dia sholat. Tapi akhirnya sholatnya itu seperti ayam mematuk makanan. Tuk 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 selesai. Kata Nabi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi mas, kamu belum sholat itu. Akhirnya bingung kan. Loh gimana maksudnya? Sholat lagi, tuk 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 seperti ayam mematuk makanan. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi sampai 3 kali. Nabi gimana saya harus supaya saya ini disetujui sholatnya? Dianggap benar sholatnya itu seperti apa? Nah itu tadi. Maka kalau kamu sholat, ya itu harus dengan yang namanya tumakninah. Ya, ketika ruku hatta tatma'inna raki'an. Kalau kamu ruku sampai betul-betul kamu ini ruku dengan tumakninah. Para ulama fikih mengatakan tumakninah itu apa? Yaitu kadar membaca subhanallah. Itu adalah tumakninahnya kita. Kemudian dasar apa lagi yang mengatakan bahwa orang yang mendirikan sholat akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi dalam sunannya, Ra'sul amri al Islam wa umuduhu shalah wa dirmatu sanamihi al jihad. Pokok perkara, pokok urusan di dalam agama kita, di dalam urusan kehidupan kita adalah Islam. Jadi semuanya harus dikembalikan kepada agama Islam, pasti beres. Wa umuduhu shalah, dan tiangnya, tiang penyangganya di dalam kehidupan kita ini dalam rukun Islam itu adalah salat. Wadirwatu sanamihi al jihad. Adapun puncak amalan tertinggi seorang hamba itu adalah al jihadu fisabilillah. Nah, karena memang salat ini menjadi tiang bagi agama kita, sebagaimana kita melihat kalau bangunan itu tanpa tiang tentunya tidak bisa dilihat sebagai sebuah bangunan, maka tentunya ini penting bagi kita. Jangan sampai kemudian menyengaja, ada perasaan sengaja atau mungkin kita dengan sadar meninggalkan sholat tersebut tanpa ada uzur syar'i. Berbeda halnya ketika pingsan, berbeda halnya ketika dioperasi. Tentunya namanya dioperasi kan ada kebutuhan secara medis yang memang harus dilakukan. Mau nggak mau ini tindakan ini harus dilakukan. Berarti dia mengqadha sholatnya dalam beberapa waktu misalkan. Ini bebas, berbeda dengan hal itu ya, karena ada darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat, di dalam kaidahnya seperti itu. Akan tetapi sengaja, alah malas lah aku lah. Kok saiki kok malas ya sholatnya lah, nggak usah sholat wae itu. Seolah-olah itu dengan sukarela, dosa besar para jamaah sekalian. Bahkan mungkin kalau misalkan dia secara sukarela, secara sengaja, dan bahkan bukan karena rasa malas dan mengingkari kewajiban dari sholat itu sendiri, dia bisa dikatakan keluar dari agama Islam. Karena apa? Karena dia mengingkari salah satu bagian dari rukun Islam itu tadi. Disebut rukun itu apa sih? Ketika tidak dilakukan, ketika ditinggalkan dengan sengaja begitu saja, maka bisa membatalkan dari apa yang dia lakukan dari bentuk ibadah. Seperti rukun sholat, rukunnya tidak ditunaikan, maka sholatnya tidak sah. Maka sama dengan hal ini. Apakah banyak yang demikian? Sebenarnya banyak. Orang-orang yang akhirnya mereka ini meninggalkan sholat, sebenarnya kalau bisa dikatakan uzurnya jahil atau uzurnya kebodohan, sekarang ini akses informasi, akses ilmu bisa dikatakan bludak kalau bahasa Jawanya.
Tidak kurang-kurang majelis ilmu, tidak kurang-kurang asupan ilmu dari para ustadz, para masyayikh ya, para kiai yang kemudian mereka juga tampil di media untuk apa? Memberikan pencerahan. Makanya seolah-olah karena kita ini kan di Lampung ini termasuknya juga bukan pedalaman. Maka uzur katanya jahil karena apa? Karena tidak sholat, hingga akhirnya karena dia memang nggak mau untuk melakukan hal tersebut. Dan dalam hal ini tentunya tertolak. Kalaupun memang kita juga tidak langsung tunjuk hidung, kafir kamu, nggak boleh seperti itu. Akan tetapi berikan dulu ma'idhah ya, berikan dulu kepada mereka apa? Ilmu. Sampaikan dulu dakwah dengan hikmah. Dan bahkan para jamaah yang dirahmati Allah, ini juga ada hubungannya dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendudukkan tentang sholat ini, dan ini tentunya adalah sebuah kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kata Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi, yaitu sholatuhu. Sesungguhnya awal mula amalan yang pertama kali ya, awal mula yang pertama kali dari amal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah, yaitu sholatuhu, adalah sholatnya. Jadi pertama kali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk beriringan di dalamnya ilmu, dari mana ilmu kita sholat, terutama dari mana ilmu kita bersuci, maka ini akan dipertanyakan. Kalau bersucinya asal-asalan, ya sholatnya juga tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti seumur hidup kita tidak sholat. Karena apa? Menutup diri dari yang namanya ilmu. Makanya Imam Malik mengatakan, inna ilma lahmuka wa damuka wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Ilmu itu adalah darah daging kamu. Dan tentang ilmu tadi akan ditanya kamu nanti pada hari kiamat. Gimana caranya kamu toharoh? Benar apa salah? Gimana caranya kamu sholat? Bagaimana caranya kamu menunaikan zakat? Jangan-jangan ketika kamu panen padi bukan zakat itu, akan tetapi hanya sedekah biasa, zakatnya belum ditunaikan, bisa jadi kan? Nah, kembali kepada sholat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'in sholahat, kalau sholatnya benar, ini yang perlu kita pahami. Jadi bukan hanya sekedar baik. Din ini tidak hanya mengejarkan kebaikan, akan tetapi selalu menegakkan yang namanya kebenaran. Jadi kalau kita ibaratnya ibadah ini penting jadi wong apik itu sebenarnya masih kurang. Karena apa? Karena kita beribadah itu ingin baik dan kemudian juga di atas sebuah kebenaran. Yang kebaikan ini benar-benar yang nanti aplikasinya adalah benar sesuai dengan syariat yang mengajarkan. Syariat yang diajarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka fa'in sholahat, kalau sholatnya itu benar, faqad aflaha wa anjaha, maka dia adalah orang yang beruntung dan juga orang yang selamat. Dia mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara, kalau sholatnya rusak maka dia akan merugi, dia akan menyesal. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabar gembira lagi, fa'inin taqasa min fariidatihi syai'un, kalau ada yang kurang dari apa yang dia tunaikan dari sholat fardunya tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qala rabbu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ungzuru hal li'abdi min tatawwu', coba lihat apakah hamba-hambaku itu punya ibadah sunnah dari sholatnya tadi. Nah, termasuk Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan dalam Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan bahwa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, amal yang seolah mafdul, termasuk di dalamnya adalah sholat sunnah yang ghairu muakkadah, kalau dilaksanakan di hari istimewa ini, maka kana fadilan, maka dia akan bisa menjadi utama. Jadi kalau kita misalkan jarang mungkin melaksanakan sholat sunnah yang ghairu muakkadah, termasuk di dalamnya misalkan sholat sunnah qobla maghrib, itu kan kata Nabi juga kalau mau kan sampai 3 kali itu. Ya kalau mau silakan, artinya tidak ada penekanan sunnah yang muakkadah. Tapi ketika dilaksanakan di hari-hari yang istimewa ini, itu akan luar biasa pahalanya. Tetap ada tempat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedudukannya mulia di hadapan
Allah, meskipun tadi ghairu muakkadah, apalagi yang muakkad, apalagi yang sholat wajib, terutama dilaksanakannya berjamaah di masjid. Masya Allah, akan banyak sekali pahala yang diraih oleh hamba-hamba Allah tadi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dispensasi lagi. Kalau ternyata sholat fardunya masih kurang, kalau ada yang kurang dari sholat fardunya, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis ini ya, coba dilihat, ada nggak kira-kira mereka ini melaksanakan sholat sunnahnya. Fayuk malubiha man taqasa minal faridoti, dan kemudian disempurnakanlah dengan sunnah-sunnah tadi, baik yang muakkadah. Kalau yang muakkadah kan sudah jelas ya, di dalam hadis Rasulullah 12 ya. Kemudian perkataan Ibnu Umar ada 10 rakaat minimal ini adalah 10 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah, di momen-momen ini kalau misalkan kita mau 2 rakaat sebelum isya, kemudian nanti setelah itu misalkan ditambah lagi dengan 2 rakaat setelah isya, itu luar biasa. Atau besoknya, nah kalau 2 rakaat setelah subuh ada nggak kira-kira? Nggak ada, jangan ditambah-tambah oleh tidak ada. Karena 2 rakaat sebelum subuh jatuhnya adalah sholat fajar ya, bisa disebut dengan sholat fajar. Kalau 4 rakaat sebelum zuhur ada atau tidak? Ada. Makanya ada tadi 12, ada bilangan 10. 2 rakaat sebelum asar ada atau tidak? 2 rakaat sebelum asar ada atau tidak? Ada, tapi ghairu muakkadah tadi, tidak ditekankan. Akan tetapi kalau di momen istimewa ini bisa jadi utama juga. Silakan ya, bisa kita lakukan bersama-sama. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pentingnya kita mendirikan sholat ya. Karena apa? Yang wajib saja tadi sangat dihargai sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukannya di sisi Allah itu sangat luar biasa, apalagi kemudian kita bisa menambah dengan yang lainnya, yang sunnahnya, kemudian sampai yang tadi yang ghairu muakkadah pun kita lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang B adalah menunaikan zakat. Apa yang kedua? Zakat ini adalah menjadi salah satu dari rukun Islam. Kalau misalkan seorang muslim itu sama sekali tidak ada syariat tentang zakat di dalamnya, kocar-kacir kehidupan ya, karena memang di sini adalah hubungannya dengan harta. Tentunya manusia itu tidak semuanya ditakdirkan oleh Allah, atau mungkin dalam kehidupannya mereka ini semuanya berkecukupan. Ternyata di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji, ada yang fakir, ada yang miskin. Terutama di sini karena memang pentasarufan, penyaluran zakat itu adalah yaitu kepada fakir dan miskin. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, sampai-sampai ketika di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pentingnya tentang zakat ini, banyak orang-orang yang tidak mau lagi membayar zakat. Karena apa? Karena mereka mengatakan, loh, sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada. Syariat-syariat itu kan ketika ada Nabi Muhammad saja. Maka kalau sudah tidak ada, sudah kita lepas, kita terbebas dari tanggungan-tanggungan tadi. Maka Abu Bakar marah. Seandainya mereka ini memisahkan antara sholat dengan zakat, seandainya mereka ini dulu memberikan seekor anak kambing, atau mungkin apalah gitu yang diberikan kepada Nabi, dan ini menjadi sebuah hak dalam Islam, kemudian dia di zamanku sekarang kok menahannya dan tidak mau memberikannya, akan aku perangi, akan aku siapkan pasukan untuk memerangi mereka. Kan betul. Maka Umar bin Khattab kan sampai kemudian mendebat, wahai Abu Bakar, bukankah Nabi sudah mengatakan kalau mereka sudah la ilaha illallah mereka muslim? Kemudian Abu Bakar menjawab dengan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan memerangi manusia. Memerangi itu bukan membunuh, Bapak Ibu sekalian ya, jamaah sekalian. Akan tetapi memerangi itu artinya adalah membuat mereka sadar, minimal seperti itu. Bukan kemudian lantas memerangi itu langsung main bacok, itu enggak. Akan tetapi diperangi pemikirannya, dipahamkan dulu, disadarkan, sebagaimana ketika ada gerombolan para pemberontak ya, orang-orang Khawarij ketika itu ya, di zaman Khalifah Ali.
Nah, di zaman Abu Bakar pun sudah ada yang ngeyel, nggak mau bayar zakat. Maka Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka syahadat kepada Allah, kepada Rasulnya, kemudian wa iqamis shalah, kemudian wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dia sholat, dia menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allahi 'azza wa jalla, atau wa hisabuhum 'ala Allahi ta'ala. Dia sholat, dia zakat, kemudian setelah itu kalau dia melaksanakan ini, kata Nabi, maka asamu minni, mereka terbebas, mereka bebas dari kuasaanku, artinya baik hartanya, kemudian juga termasuk kehormatannya, darahnya ya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai Umar, zakat itu adalah hak Islam yang harus ditunaikan, gak boleh ditinggalkan, tidak boleh dipisahkan. Dulu mereka membayar di zaman Nabi, sekarang pun harus membayar di zaman kita. Karena apa? Islam itu akan selalu sampai akhir zaman, selalu ada terus sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menghancurkan muka bumi ini. Maka kemudian kata Umar bin Khattab, ya saya setuju dengan pendapat Anda, saya setuju dengan apa yang Anda sampaikan. Karena Umar tahunya kalau sudah la ilaha illallah sudah selesai, dia nanti juga akan menjadi muslim sejati. Akan tetapi kalau menolak zakat, maka kemudian dia akan mendapatkan sebuah celaan dari syariat, atau bisa dikatakan dia dosa besar. Termasuk di dalamnya para jamaah sekalian adalah zakatul mal yang banyak ditahan oleh para aghnia, orang-orang kaya. Apalagi mohon maaf kalau sampai dia ini terkotori, dia ini teracuni dengan sistem-sistem kapitalis. Ya ini kan usaha saya, ini kan saya memang sudah berkuasa, ingin caranya bagaimana mengeruk kekayaan itu dengan sebanyak-banyaknya, tidak peduli dengan mereka-mereka yang fakir miskin, yang sebenarnya itu adalah bagian dari perhatian yang memang harus diperhatikan. Nah ini, maka kalau misalkan kaum muslimin saja tidak sadar terhadap zakat, terutama adalah zakatul mal kepada saudaranya, maka dalam hal ini tentunya berarti kaum muslimin ini dalam keadaan lemah. Kaum muslimin bukan Islam ya, bukan Islam, akan tetapi kaum muslimin ini dalam keadaan lemah. Termasuk dihubungkan kalau sampai kok misalkan di satu masjid itu sampai nggak ada kurban, tapi mohon maaf di sekelilingnya itu banyak yang masih ngeredit motor, banyak yang mereka berdagang, berjualan misalkan, artinya punya penghasilan lah ya, tapi dalam masjid itu kosong misalkan nggak ada kurban, la haula wala quwata illa billah. Pertanggungjawabannya berat. Karena apa? Meskipun memang kurban itu di dalam syariat berdasarkan pendapat dari jumhur ulama atau kebanyakan ulama, para fuqaha, para ahli fikih, itu hanya sunnah muakkad, tidak sampai kepada wajib, kecuali Imam Al-Auza'i, kemudian Lais bin Sa'ad, Imam Abu Hanifah itu mengatakan wajib. Sebagian Malikiyah mengatakan wajib. Karena apa? Dari ayat fasalli li rabbika wanhar. Akan tetapi kalau sampai kok tidak ada, padahal orang kaya itu banyak di situ, miris. Bukan Islamnya yang lemah, akan tetapi kaum musliminnya yang lemah. Inilah sudah diracuni dengan hubbu dunia, cinta terhadap dunia dan berlebih-lebihan, sehingga akhirnya kemudian tidak ada rasa empati kepada saudaranya. Nah apalagi zakat, coba bayangkan. Kurban saja yang hukumnya sunnah muakkad tadi sampai dicela oleh syariat tadi, kata Nabi di dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim di dalam Mustadraknya, man kana lahu malun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapapun di antara mereka yang punya harta, punya kelebihan harta, punya kecukupan harta, bisa kurban falam yudhi, tapi nggak mau kurban, fala yaqrabanna musallana. Dah jauh-jauh dari musola kami, atau jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Seolah-olah itu aku ora butuh karo awakmu gitu. Karena apa? Surah kanggo jadi kaum muslimin itu. Karena apa? Pelit. Karena apa? Karena dia medit gitu, kedekut, tidak mau peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Padahal sebenarnya dengan kurban saja kata Nabi, sepertiga makan, sepertiga hadiahkan, sedekahkan, sepertiga disimpan. Kurang apa coba? Ya tetap mangan kita ini, tetap makan juga.
Apalagi coba bayangkan zakat yang menjadi sebuah kewajiban. Maka pernah disampaikan dari bagian MUI ya, kalau sampai di Indonesia ini kaum muslimin yang kaya-kaya itu paham tentang penunaian zakat mal, bukan hanya sekedar sedekah saja, sedekah tatawu, maka insya Allah kaum muslimin di Indonesia akan banyak yang sejahtera. Artinya bisa membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Meskipun mungkin lapangan pekerjaan itu juga dibuka lebar. Akan tetapi tadi penunaian zakat ini yang wajib untuk kita perhatikan. Dan bahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengabarkan bahwa ma min sahibi dzahabin wala fiddatin, tidaklah orang yang memiliki dia ini emas dan juga perak, wala yu'addi minha haqqaha, tidak mau menunaikan zakatnya. Artinya maksudnya adalah bukan hanya emas dan perak saja, akan tetapi harta yang wajib dizakati. Illa idza kana yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat nanti sufihat lahu sofaihu minnar, maka akan digosokkan gitu ya, digosokkan yaitu dari lempengan-lempengan api neraka. Jadi emas-emasnya tadi sebagaimana dalam surah At-Taubah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, ketika hari di mana bahwa emas-emas dan perak itu tadi akan dipanaskan di dalam api neraka jahanam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, kemudian digosok bagian dahinya, bagian punggungnya, bagian perutnya. Untuk apa? Karena dia menyimpan emas dan perak. Karena dia menyimpan, dia punya deposito banyak ya, akan tetapi ternyata tidak mau zakat. Dia punya tabungan banyak sekali, akan tetapi ketika dia mencapai haul, ketika dia sudah nisabnya sudah mencapai dari apa yang menjadi kewajiban zakat tadi, tapi dia tidak tunaikan, semua harta tadi akan dikumpulkan oleh Allah, dipanaskan di dalam neraka jahanam. Nabi mengatakan di sini dipanaskan dalam masa 50 tahun. Manasinnya para jamaah sekalian itu 50 tahun. Supaya untuk menggosok orang-orang yang menolak zakat tadi, ketika dahinya akan digosok, kemudian tadi punggungnya digosok, perutnya akan digosok, itu manaskannya 50 tahun. La haula wala quwata illa billah. Naudzubillah min dzalik. Maka tentunya kita yang sudah ngaji ini betul-betul harus sadar diri bahwasanya kita kalau memang berhak untuk berzakat menjadi muzaki, kita tunaikan. Termasuk dari zakat pertanian. Kalau mungkin hitungannya kalau Ustadz Abdul Wahid Faizin ya, yang saya baca itu dalam fikih zakat kontemporer beliau, kalau di Indonesia ini rata-rata meskipun mungkin sawahnya tak ada hujan, akan tetapi tandur ya bayar, terus matun ya bayar, ngerambet juga bayar gitu ya, kemudian bajaknya juga bayar, itu masuknya potongannya hanya 5% kalau pendapat beliau. Ya tinggal dikalkulasi juga, dihitung-hitung kira-kira itu masuk 10% apa yang 5% gitu ya. Kalau banyak-banyak biaya memang ya 5% tadi. Dari panen, misalkan panen kita sudah masuk nisabnya, maka wajib zakatnya kalau dipukul rata tadi, kalau dilihat lahan sawah di Indonesia ini itu terkhusus misalkan di Lampung, di Yosomulyo ini termasuk bukan sawah tada hujan, maka potongannya 5% dari, kalau panennya itu 1,5 ton ya padi, maka 5%-nya tadi potongannya untuk zakat. Kalau misalkan sudah jadi beras itu sekitar 6 kintal koma berapa gitu, 6,5 ya, 6,58 atau berapa gitu. Itu wajib dizakati. Berapa? 5% dari apa yang sudah kita dapatkan dari hasil panen. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul itu dalam segala bidang. Di dalam segala hal, di dalam semua lini kehidupan. Termasuk adalah kalau di 10 hari atau di bulan Dzulhijjah ini ada syariat kurban. Kurban adalah bagian syariat, bagi yang mampu maka hendaklah kurban. Termasuk di dalamnya adalah tata cara prosesi penyembelihan dan juga pendistribusian hewan kurban. Maka perlu untuk kita perhatikan, termasuk yang suka jadi polemik ini adalah bagian panitia. Kalau yang lain insya Allah saya nggak akan bahas, insya Allah panjenengan paham semua lah ya. Hewan kurbannya seperti apa, umurnya berapa, kemudian ke siapa saja boleh kita memberikan. Orang non muslim boleh mendapat hadiah dari seorang muslim yang berkurban.
Orang kaya boleh mendapatkan hadiah dari orang yang berkurban. Bagaimana panitia kok ngambil misalkan? Tahu-tahu ngambil, karena pernah ada yang bertanya pada saya, ini kira-kira gimana Ustadz? Boleh nggak panitia itu punya jatah sendiri selain jatah bahwasanya dia sebagai warga? Kalau mudhahi sudah sepakat, wis pokoknya saya sepakat wae. Bengi iki kita rapat, bengi iki rapat misalkan. Contoh misalkan di alhamdulillah ini ada 3 sapi. Berarti ada 21 orang tuh yang berkorban. Maka 21 orang ini sepakat, pokoknya untuk panitia saya ngasih dengan sukarela sebagai hadiah dari saya sebagai pekurban, itu saya ngasih 2 kilonya. Kalau misalkan kita ini kebagian, kalau dari 100 kilo misalkan ya, kebagian berapa kilo berarti Pak kalau sepertiganya? 30 ya? Ya, 33. Nah, maka itu tadi dibagi 7 ya? Bagi 7 nggak? Ya, bagi 7 ya. Berarti sekitar berapa kilo? Misalkan gitu ya, misalkan saya hadiahkan atau sedekah boleh. Saya hadiahkan atau sedekahkan 2 kilonya untuk panitia. Maka mau panitia masak-masak atau mau mengambil sebagai jatah panitia, selagi ada akad sedekah atau akadnya hadiah, halal, boleh. Akan tetapi kalau sebagai upah, sama ketika kita ngupah jagal dengan dengan dagingnya, tapi upah, bagiannya upah, bukan akad sebagai hadiah atau akad sebagai sedekah, maka tidak boleh. Ali pernah menuturkan, kami diserahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diserahi 1 unta untuk mengurusi 1 unta. Kemudian semuanya dibereskan, kami sebagai pengurusnya, panitianya, dan kami tidak membayar, maksudnya dengan daging tadi kepada si penjagal. Jadi kalau jagal itu nggak boleh dibayar dengan daging Pak, bolehnya dengan uang pribadi dari si pekurban. Kalau mau dikasih, akadnya sedekah. Sedekah dari tadi, bukan upah ya, bukan upah. Nanti kalau ujroh sudah beda lagi kalau upah. Sama dengan panitia. Panitia kan sudah ngetel-ngetel, sudah ini, dan juga ditekankan yang mudhahi, yang berkurban karena sudah wakalah, sudah mewakilkan pada panitia, yo pelit-pelit. Karena ada juga yang nggak mau ngasih. Diambil sepertiganya ya dibawa semuanya ke rumah, dikasih ke keluarganya. Akhirnya panitia ini domblong. Ya Allah, aku ngetel-ngetel orang di KI tuh. Tegone gitu. Padahal ya mungkin nggak akan habis juga, ya habisnya mungkin waktunya lama, bisa jadi malah dibuat kornet gitu ya. Nah, maka dalam hal ini panitia harus paham bahwa kalau kita dikasih hadiah, disedekah dari si pekurban, maka halal bagi kita, boleh ambil. Itu adalah bagian dari hadiah orang yang berkurban. Tapi kalau hanya jatah panitia sebagai bentuk upah, maka tidak boleh. Karena apa? Sama dengan si penjagal tadi. Ketika dia hanya dapat sedekah, hadiah, maka halal, boleh, silahkan. Tapi kalau misalkan tadi, maka dilarang. Dan ini semuanya sudah sepakat ya. Artinya para ulama, para ustadz juga membahas, dan banyak polemik itu tadi. Khusus panitia ini gimana ya gitu. Karena mereka sudah ya berusaha untuk memaksimalkan dari amalnya ya, atau bisa dikatakan dari pekerjaannya, dan juga artinya niatnya bagus lah, tulus. Maka mudhahi ini yang pengertian. Saya yakin kok misalkan dari 7 kilo aja dikasih 2 kilonya, insya Allah gak rugi kalau kita bawa 5 kilo ke rumah, itu bisa untuk beberapa hari. Sudah azan ya? Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Tentunya dari 3 poin yang sudah kita bahas, mudah-mudahan akan membawa pencerahan, membawa kepada kemaslahatan dan manfaat bagi kita di dunia sampai di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk selalu semangat dalam beribadah dan menimba ilmu agama. Saya kembalikan kepada pembawa acara, Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية